Ya, dunia bisnis di Amerika Serikat berada dalam tekanan. Data S&P Global mencatat di tahun 2024, sebanyak 694 perusahaan mengajukan permohonan kebangkrutan tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga yang tinggi, akses kredit yang lebih sulit, serta melemahnya daya beli konsumen. Tren kebangkrutan ini merupakan kelanjutan dari peningkatan yang mulai terlihat di 2023 setelah sebelumnya sempat mereda pasca pandemi. Sebagai pembanding, pada masa pemulihan ekonomi 2021 dan 2022, angka kebangkrutan sempat turun tajam, didukung oleh stimulus pemerintah dan kebijakan moneter yang longgar. Namun situasi mulai berubah drastis seiring dengan naiknya inflasi dan langkah pengetatan moneter oleh The Fed. Banyak perusahaan terutama yang bergantung pada pinjaman untuk menjaga arus kas mulai kesulitan bertahan. Dan berikut adalah daftar beberapa kasus kebangkrutan paling menonjol sepanjang 2024 disusun berdasarkan urutan alfabet. Ternyata hampir 700 perusahaan di Amerika Serikat ya Bram yang bangkrut. Tadi kalau saya lihat itu salah satunya adalah yang mungkin cukup akrab juga nih di deretan emak-emak, yaitu Tupperware. Ternyata sudah bangkrut juga Tupperware itu. Dan ternyata tren kebangkrutan bisnis di Amerika Serikat ini sudah terlihat sejak tahun 2023, artinya sudah 2 tahun sebelumnya. Ya, negara yang adidaya kita katakan juga ada kebangkrutan di sana begitu ya, sama halnya dengan negara kita yang juga PHK di mana-mana. Tapi kalau kita melihat di Amerika sendiri, ini tercatat juga setelah mereda pasca pandemi COVID-19 mulai badai kebangkrutan melanda Amerika Serikat. Iya, kalau kita bandingkan nih pemulihan ekonomi di 2021 dan 2022, angka kebangkrutannya memang sempat turun tajam karena adanya dukungan stimulus dan juga kebijakan moneter yang longgar pada saat itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini mungkin semakin sulit situasinya, kebijakannya juga semakin out of the box begitu ya, yang membuat tren kebangkrutan ini berpotensi untuk meningkat kembali, Bram. Ya, betul sekali. Namun situasi berubah drastis seiring naiknya inflasi dan juga pengetatan dari The Fed, yang mana juga saat ini kita lihat begitu ya hiruk-pikuk yang terjadi antara Presiden Amerika Serikat dan juga Gubernur The Fed Jerome Powell. Iya, dan banyak sekali perusahaan terutama yang bergantung pada pinjaman ini mulai kesulitan bertahan. Apalagi kalau ternyata suku bunganya nggak turun-turun ya Bram. Nah, artinya mungkin dia pinjam di suku bunga yang rendah tapi sekarang meningkat dan turunnya belum jelas kapan. Ya, bisa juga terjadi gagal bayar apabila memang suku bunga yang tinggi ini berjalan cukup lama dan juga panjang, Anaka. Nah, saat itu industri paling terdampak adalah konsumen diskresioner yang merupakan sektor yang bergerak di bidang barang dan jasa non-primer. Nah, setidaknya ada 109 perusahaan dari sektor ini yang mengajukan kebangkrutan. Disusul sektor industri dengan jumlah 90 perusahaan dan juga kesehatan dengan jumlah 65 perusahaan. Ini yang baru terhitung saja ya, Bram? Ya, belum lagi yang tidak terhitung pastinya juga dengan jumlah bisa saja jumlah yang terbanyak malah kalau tidak terhitung secara data. Nah, ini juga melemahnya daya beli masyarakat membuat bisnis retail, manufaktur, dan layanan kesehatan swasta kesulitan mempertahankan pendapatan karena memang sepertinya ini juga memang menjadi perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dirinya juga kan sudah lama begitu ya ingin suku bunga segera turun dan memang untuk menopang ekonomi juga di negaranya. Meskipun sebenarnya kebijakan tarifnya sendiri juga rentan membuat inflasi Amerika Serikat malah meningkat dan mempersulit perusahaan di Amerika Serikat sendiri. Apalagi kalau kita lihat barang-barang Cina di Amerika ini cukup banyak dibatasi begitu nantinya ya karena memang ada perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China, inflasi pasti juga sudah tidak bisa dibendung lagi Anaka. Betul sekali Bram. Jadi kalau kita lihat dari pola ini maka stimulus, kebijakan moneter, inflasi serta daya beli masyarakat ini jadi hal yang harus dipastikan dan juga diselaraskan untuk bisa menyelamatkan ekonomi dan juga industri di negeri Paman Sam. Dan soal kebijakan Trump yang membuat perang dagang ini ternyata ada dampaknya juga ke Indonesia. Kita akan simak informasi berikutnya. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan terjadi lonjakan persentase pengangguran di Indonesia imbas melambatnya aktivitas ekonomi akibat perang dagang yang dimotori Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam forecast terbarunya yang termuat dalam World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan bertahap. Dari 2024 hanya sebesar 4,9% menjadi 5% pada tahun 2025 dan 5,1% pada tahun 2026. IMF mengatakan apabila kenaikan tarif berlangsung dan semakin meningkatkan ketidakpastian akan memperlambat perekonomian.
Ya, jadi panjang ini urusannya, Aneka. Kalau kita lihat dari menaikkan tarif impor, negara-negara saling balas, pasar keuangan juga ikut bergejolak, dan sekarang ekonomi tanah air kita juga mulai sedikit demi sedikit terdampak. Gara-gara ekspor terhambat, banyak perusahaan ekspor yang terancam melakukan PHK. Iya betul sekali Bram. Sebenarnya tidak hanya Indonesia ya, semua negara dengan ekonomi yang seperti ini berpotensi menjadi melambat pertumbuhannya karena tarif Trump. IMF pun juga sudah membuat proyeksi. Dari hasil hitung-hitungan IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diramal akan melambat jadi 2,8%, turun 0,5%. Nah, betul memang semua jadi terdampak. Pemerintah kita juga harus bergerak cepat dan mencari solusi nyata. Kalau tidak, semakin luas pastinya efek ke depannya. Bisa jadi bukan cuma eksportir, tapi juga industri lain yang berhubungan dengan produk Amerika, ini juga pastinya ke depan akan terdampak. Nah, untuk Indonesia sendiri sekarang proses negosiasinya masih terus berjalan ya. Kita akan pantau terus, kita dukung langkah pemerintah Indonesia untuk bisa menjaga kinerja perdagangan internasional. Kabarnya sih Amerika mulai melunak ya kalau kita melihat katanya akan ada relaksasi untuk tarif China yang 145% itu. Iya, kalau memang Amerika mulai melunak, berarti kita akan apresiasi tim negosiator kita. Berarti berhasil begitu ya untuk melunakkan Amerika Serikat. Tapi kita lihat dan juga kita pantau bersama ke depan. Semoga benar dan tensi perang dagang juga harus mereda karena memang neraca dagang kita konsisten surplus. Tapi perang dagang ini kan juga menjadi ancaman untuk kita. Bayangkan, jika ekspor kita turun, maka ekonomi juga ikut turun. Karena kinerja perusahaan ekspor turun, PHK juga nantinya tidak akan terelakkan. Sangat-sangat ngeri kalau kita bicara PHK ini, Anaka. Iya betul sekali. Kita harapkan juga mungkin pelaku pasar atau investor atau penonton di rumah ini jangan pesimis dulu. Ekspor Indonesia memang menyumbang GDP tapi relatif masih kecil. Dan ekonomi Indonesia itu sebenarnya lebih bergantung pada konsumsi domestik. Jadi selama konsumsi kita terjaga, ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh positif. Meskipun mungkin kalau memang ada perang dagang ini tidak terelakkan ya, akan ada beberapa barang-barang yang mungkin sering dikonsumsi kita itu akan naik harganya. Ya, ini kalau kita bicara terkait konsumsi, saya erat kaitannya dengan jajan begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi ekonominya, banyak masyarakat yang justru menahan jajannya kepada kondisi saat ini. Karena memang justru karena konsumsi menjadi penggerak ekonomi tadi juga kata IMF, perang dagang ini berpotensi menaikkan angka PHK. Nah, kalau PHK bertambah, pengangguran juga ikut bertambah. Semakin banyak orang yang tidak berpenghasilan di negeri ini. Artinya daya beli juga ikut menurun nantinya. Kalau daya beli menurun, konsumsi juga turun begitu dong nanti ke depannya, ini yang sangat bahaya. Iya, ini kita hindari bersama ya Bram, bahaya ini. Maka itu upaya negosiasi ini kita harapkan bisa berhasil. Jangan sampai kita terus ditekan oleh negara adidaya seperti Amerika. Sambil kita mungkin bisa juga mencari pasar ekspor yang baru begitu ya, yang mungkin akan relatif tidak terlalu terdampak dengan adanya tarif ini. Ya, betul sekali. Kita nantikan update-nya dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Kali ini datang dari rival bebuyutan Amerika yaitu China. China membuat gebrakan baru dengan meluncurkan internet 10G pertama di dunia. Peluncuran internet broadband ini dilakukan di kota Xiong'an, Provinsi Hebei, Sunan. Jaringan broadband 10G tersebut merupakan hasil kolaborasi Huawei dan juga Unicom, penyedia layanan telekomunikasi yang dibackingi oleh pemerintah China. Menurut laporan di Economic Times, jaringan internet broadband 10G mampu menghasilkan kecepatan download hingga 9.834 megabit per detik dan upload hingga 1.008 megabit per detik. Menurut laporan, pengguna internet mampu mendownload film 4K dengan ukuran 20 GB dalam waktu kurang dari 20 detik. Untuk jaringan saat ini secepat 1 GB per detik butuh waktu 7 hingga 10 menit untuk download film 4K. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Kita 5G saja harus di perkotaan, China sudah mencapai 10G ya, Neke. Ini memang China selalu membuat gebrakan-gebrakan baru di inovasi teknologinya. Iya, setelah sebelumnya kita juga tahu ada DeepSeek ini yang sempat juga menggoncang bursa di Amerika Serikat. Kini ada internet 10G yang saya sebenarnya pengen banget cobain kayak gimana itu performanya dari internet 10G. Apalagi untuk download katanya tadi cepat banget ya, Bram? Iya, hanya 7 menit untuk mendownload film 4K begitu ya, dengan
gambar yang tentunya lebih jelas dan juga jernih. Dan yang pasti 10G ini menjadi yang pertama di dunia, Anaka, yang juga kita cukup skeptis melihatnya begitu ya untuk Cina ini. Iya, kalau dibandingkan dengan negara kita begitu ya yang masih mau mengadopsi internet 5G begitu. Jadi 10G ini sebuah cita-cita gitu ya. Betul. Jadinya kalau di Indonesia begitu, kapan kita bisa mungkin bisa ke arah sana dan bisa menikmati internet yang super cepat. Di China ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini akan menjadi hal yang biasa saja begitu dengan kecepatan download yang sangat tinggi. Ya, lompatan yang sangat jauh begitu ya dari China, dan juga kalau kita amati soal pengembangan internet dari China ini yang 10G, memang China sudah meluncurkan jaringan internet broadband 10G di kota Xiong'an, provinsi Hebei, Sudan, dan pasti kalau sudah dirilis dalam satu provinsi bisa saja dalam waktu cepat juga akan dirilis di kota-kota atau provinsi lainnya. Iya, ini capaian besar dalam infrastruktur internet global, apalagi kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang mungkin saat ini sedang masih bergulat dengan tarif dan juga masalah-masalah yang dibuatnya sendiri. China sudah Membuktikan. beberapa langkah lebih maju begitu ya, dari 5G sudah 10G. Ya, kita masih merilis 5G, mungkin pemerintah China dan juga beserta tim risetnya sudah berpikir lebih jauh ke depannya begitu ya. Dan memang jaringan 10G ini merupakan hasil kolaborasi Huawei dan juga Unicom yang kalau kita telisik merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang dibackingi oleh pemerintah. Jadi memang secara dukungan juga cukup lebih terdukung oleh pemerintah karena memang dari sumber dana risetnya juga sudah di-backing oleh pemerintah Cina. Iya, kalau berdasarkan dengan laporan The Economic Times, jaringan internet broadband 10G ini bisa menghasilkan kecepatan download hingga 9.834 Mbps, upload hingga 1.008 Mbps dengan latensi 3 ms. Wow. Nah, luar biasa sekali China karena memang kita semogakan juga perkembangan atau improving teknologi yang cepat ini juga bisa dilakukan oleh negara kita Indonesia ke depannya dan tidak lama lagi pastinya. Iya, tentunya kita tidak boleh terlalu fokus ke hal-hal yang mungkin akan merusak perkembangan teknologi ya. Apalagi kalau masih ngomongin ijazah tuh mendingan udah nggak usah capek-capek ngomongin internet 10G dulu gitu.